Siapa yang menyaksikan kalam-kalam yang kita sampaikan tadi? Diam-diam ada suatu kodrat yang menyaksikan perjalanan itu. Dan inilah puncak kebenaran dari sebuah perbuatan ibadah setelah berdirinya saksi diri. Saksi diri yang dikerjakan oleh kodrat diri bukan berarti saksi diri itu adalah bagian dari kodrat itu. Bukan. Tapi saksi diri itu mewujud di dalam kodrat itu sendiri dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Timbul suatu pertanyaan di diri kita. Siapa yang beribadah diam-diam di dalam diri kita dengan kodrat pensaksian? Tiba-tiba sebuah kodrat beribadah, ibadahnya adalah penyempurnaan hakikat ketuhanan, kodrat ketuhanan menuju wujud Tuhan semata. Laksana sebuah rahasia yang sangat dalam yang ada di dalam rahasia kodrat itu sendiri. Inilah yang dikatakan sir usir, rahasia di dalam rahasia. Dengan kita memahami ternyata semua yang kita pelajari dalam hukum ma'rifat ternyata ada yang menyaksikan ma'rifat itu sendiri. Semua pokok kebenaran ada di tangan sebuah pensaksian. Dan pensaksian ini adalah suatu kodrat yang disembunyikan oleh Allah. Dari mana mulai pensaksian? Jangankan dalam solat, dikala ta'yin Allah dalam masa sendirinya sudah ada pensaksian tersebut yang sengaja dijadikan untuk menuju sebuah kebenaran. Kalau keinginan Allah ini bukan sendirinya tetapi dalam pensaksian sebagai taufik kebenarannya. Sebelum Allah masa ta'yinnya berakhir, semua kejadian masa dia sendiri dan sebelum wujud menjadi Tuhan sudah ada pensaksian. Makanya turun Jabariyahnya. Apa Jabariyah? Bagaimana seorang alim bisa mengkaji yang bersifat la ta'yin awal dan la ta'yin sani kalau Allah tidak mewahyukan al-kisahnya ke dalam hati nurani orang yang dia percaya. Sehingga sampai sekarang diwujudkan oleh sebagai pertanda sebuah wujud 1 titik, 2 titik dan 3 titik dalam Al-Quran yang bernama wujud. 1 titik bernama la ta'yin, 2 titik la ta'yin awal sudah mulai dia menjadi Tuhan, dan 3 titik dinamakan la ta'yin sani dan dia sudah bersifat di dalam ketuhanannya. Makanya ada titik 1 ba, titik 2 ta dan titik 3 sa. Maknanya apa? Titik 1 ba masih wujud dia aku dalam batin, tetapi dia belum menjadi Tuhan. Titik 2 ta maka sudah bermohon sesuatu kodrat yang dia jadikan kepadanya, maka menjadilah 2 kodrat. Apa yang dikatakan sifat wujud Tuhan dan sifat wujud umat. Berarti sudah ada umat. Kalau sudah 2 titiknya, maka maksudlah makom ta. Ta itu artinya ibadah secara hakikat dari hijahiyahnya.
Nah, barulah dia hayat, barulah dia di situ bersekutu dengan dirinya sendiri. Didirikan sifat dan kodrat-kodratnya dalam pensaksian kepada wujudnya, maka berdirilah 3 kodrat, yaitu la ta'yin sani, 3 titik menyatakan Allah sudah bersifat di dalam ketuhanannya sendiri. Maha pengasih penyayangnya, maha pemberi rezekinya, semua telah bersifat dalam makom titik 3. Tapi di mana? Di atas huruf sin. Itu sa, artinya di kodrat dirinya sendiri, maujudnya yang dinamakan insan. Makanya kalau titik 3, bertemulah 3 makom dalam diri yang bernama rahim. Makom sirnya Allah pada kolbi, batin pada markubah jantung, serta nur hayat pada ma'ani di kening kita. Titik 3 menandakan adanya hayat Allah di dalam diri. Begitu juga mengenai hakikat solat. Kita sudah tahu kalau hakikat solat, bagaimana terjadinya perbuatan kodrat kholik dengan khulik, suatu wujud yang menjadi sebuah keumatan yang dijadikan dari dirinya. Aku adalah aku. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Di sinilah kita harus paham. Kalau memang yang dikirim, yang diturunkan adalah kodrat dan sifatku semata, maka Allah bilang hati-hati. Marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Di dalam kandungan 4 unsur tadi terdapat diri kerahasiaan Allah yang bernama ihsan, bukan insan. Kalau dikatakan insan bersifat Allah dalam keduniaan, tapi kalau di dalam ihsan bersifat Allah dalam kehambaan terhadap dirinya sendiri. Inilah yang harus kita saksikan. Bagaimana berpisahnya zahir batin dalam satu kodrat bernama alif. Satu kodrat alif bersifat ba'dal tunggal, satu kodrat alif yang bernama sifat daripada ahadnya. Ahad dikatakan dalam himpunan halapa harus ada maujud di situ yang dinamakan alif, setelah ada bersifat alam batin, alim, alif, lam, fa. Karena ada kodrat batin di dalam alif tersirat, maka inilah yang menjadi namanya alif. Tapi dikala dia nyata dilihat dalam kezahiran, maka ini dinamakan allafa atau aftar. 1 tapi 3. Tapi kalau untuk kodrat yang tersirat, 1 adalah 1. Inilah al-ahadun wal wahidun alal ma'budun. Artinya hanya satunya diriku yang bisa menyembah kepada satunya aku. Karena aku adalah aku. Aku yang aftar, aku juga yang ba'dal. Aku yang tidak terlihat dan aku juga yang terlihat. Terus maksudnya gimana? Ada pernyataan ma'buduni, terjadinya penyembahan atau wujud Tuhan dan wujud umat. Karena kodrat ini sudah maujud di dalam kondisi diri kita, maka inilah berkewajiban kita menghadirkan
siapa yang dia panggil. Berkewajiban kita menghadirkan kodrat-kodrat sifat dan zatnya sesuai dengan kalam atau kodrat-kodrat tauhid. Bagaimana tingkatan tauhidnya kita saksikan. Kalau kita boleh bilang, lebih tepat ada panggilan hati nurani yang tidak terucapkan di dalam azan. Apa itu? Yaitu sebuah kalam, kembalilah wahai rohaniku. Inilah, karena Allah bukanlah sebuah diri, tapi sebuah wujud yang berdiri. Tapi diri adalah sebuah diri yang dizahirkan untuk menyembah. Nah inilah, jadi ternyata yang kita pelajari yang tidak bersekutu dengannya adalah sifat dan kodratnya sendiri. Di bawah pensaksian sebuah wujud yang dirahasiakan. Jadi mana yang dikatakan keumatan? Inilah hayat, kehidupan, bersifat insannya Allah pada diri. Maka terjadilah sir daripada nas, yaitu kemanusiaan. Jadi kalau Allah yang berinsan di dunia ini, maka kita wajib mengumpulkan kodrat-kodrat yang bersifat keinsanan tadi untuk kembali dalam bentuk keihsanan. Inna lillahi al-mahabatun ibadihi. Dikembalikan dengan kerinduan dan panggilan yang merindu kepada sebuah makom ibadah. Inilah yang harus kita jalankan. Terus makomnya, diri bagaimana? Inilah ibadahnya. Apa ibadah? Perintahnya. Man allafa in kanat sayyatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina mundarun. Apabila aku panggil dengan satu teriakan, semua berkumpullah. Inilah yang dimaksud allafa, dan ini juga yang dimaksud oleh syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung ahadah menjadi satu. Inilah tugas mentajalikan kodrat Allah kepada wujudnya sendiri. Itulah namanya ibadah. Tapi kalau kita menetapkan dalam makom hakikat itu menyembah Allah, itu hanya di dalam suatu hayat, suatu kehidupan, suatu jiwa bertuhan. Tetapi dalam pelaksanaan tajalinya dikuasai oleh kodratnya Allah sendiri di bawah pensaksian sebuah kodrat. Inilah yang harus menjadi makom fardu ain. Jadi kalau kita punya niat, ya Allah, sesuai dengan panggilanmu, maka ku pertemukan engkau dengan kodrat dan sifatmu di dalam diriku, ya Allah. Itulah ibadah salatul marhalah fil mukassafatullah. Bagaimana kita menuntun kodrat-kodrat Allah itu sehingga bertemulah dengan jutaan tahun perpisahan kodrat ketuhanan dan keumatan yang mungkin tidak pernah dijalankan tauhidnya selama hidup kita. Lupa kodratnya kepada wujudnya sendiri karena dibawa oleh watak kemanusiaan, diliputi hawa nafsu keduniaan, sehingga lupa kodratnya kepada wujud asalnya. Inilah tauhid yang membuat kita harus menyatukan dalam perintah syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung, ahad menjadi satu, wujud dia semata. Makanya dia katakan kalau sudah ihram
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa tidak lillahi ta'ala? Karena kembalinya kodrat yang lebih dari satu, yaitu bersifat abtar menuju kodrat satu tunggal bersifat wahid atau ba'dal. Inilah yang dinamakan ibadah. Kalau kita hanya datang menghadap Allah tanpa dalam kalam ibadah, itu namanya meninggalkan dunia, berpulang ke rahmatullah. Tapi kalau dalam ibadah, itulah mentajalikan diri-diri hakikat dan sifat Allah, kembali menyembahkan wujudnya sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan kita mendapatkan membawa jiwa kemanusiaan kita dengan membawa kodrat kemakhlukan. Tiba-tiba kita ingin bermuka sapah di dalam solat. Ingat, solat adalah fardu ain, hakikatnya adalah wajib menyaksikan. Bahkan di dalam salah satu qudsi Allah, janganlah engkau melihat apa yang diperlihatkan di dalam solat, tapi melihatlah siapa yang melihat. Jangan engkau cari aku dimanapun, kata Allah, karena aku sudah ada sebelum semuanya ada. Nah, inilah tali halus siratul mustaqim, tubuh halus na'an'amta alaihim, yang akan melalui jalan tersirat. Ini yang dijawab oleh ihdinas siratal mustaqim. Adalah diri sir, din Islam, nas umat, sirat tersirat, mustaqim lurus. Mana kodrat umat, jalur jalannya yang hakikat lurus halus, seperti benang dibelah 7. Itulah jalan tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Mana yang lurus, yang tersirat, yang dilalui oleh diri rahasia itu. Inilah yang dikatakan kembalinya maujud kepada wujud dalam satu kodrat. Dicari dengan diri, mencari diri dengan diri. Kalau ketemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Disinilah baru ada pertanyaan, mana Tuhan, mana umat. Makanya sempurnakan kembali kodrat-kodrat sifat dan zatnya menuju wujudnya sendiri. Bersifat Allah rohani bagi diri dan bermakom Allah pada zatnya jasmani, maka disitulah bersifatnya dengan diri sifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Tidak ada nama kita dan tidak ada nas dan insan di situ, melainkan kodratnya sendiri maujud dalam diri al-haqqullah menuju batinnya Allah wujud nyawa dan maujud kepada rohani, itulah makom zatnya Allah. Hayat dalam nurani adalah ma'daniyah, si baharu alam jauhar bersita jasad. Maka jelas kodratnya yang kembali kepada Allah. Kenapa kamu titipkan jiwa kemanusiaanmu di dalam memperjalankan kodrat Allah? Inilah pokok persoalan, makomnya salah. Kalau ingin bermakom umat, berdiri di amaliyah. Amaliyah itu membuka kesempatan berbuat baik, tapi ibadah membuka jalan tersirat untuk rohani. Semua sudah ada makomnya para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan kamu menghalalkan jalan yang sudah halal, tapi berdirilah dengan kodrat yang halal. Mengamalkan ilmu-ilmu solat. Tetapi untuk apa? Yang diamalkan ilmu solat, yang dikembalikan kodrat Allah, yang disaksikan sifat-sifat Allah.
Itulah ibadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau dalam pensaksian, maka fardu ain itulah alam saksi. Kenapa kamu merebut kekuasaan Allah di dalam bertajalli kodrat dan sifatnya? Kamu merasa diri kamu sendiri. Inilah pokok persoalan, menempatkan umat tidak di amaliyah, malah ditempatkan di jalan ibadah. Ibadah marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Rohani itu adalah zatnya Allah, asal usul wujud daripada kodrat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak memiliki nas di situ, kecuali kita adalah mawujud yang dibawa oleh kodrat dan sifatnya Allah. Maka mari kita tingkatkan pengetahuan ibadah kita. Kita tingkatkan derajat-derajat ibadah kita, sehingga kalau dia bertemu dengan dirinya yang hilang, maka suatu kebahagiaan yang sangat merenggut air mata. Jauh sudah rohani itu pergi dari wujudnya, sehingga untuk mengingat pun sudah susah. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Wahai Jibril, tolong antarkan musibah ini ke sebuah wujud, yaitu rohaniku. Untuk apa ya Allah? Kata Jibril. Antarkan saja Jibril, nanti kamu akan tahu. Tidak, biasanya saya mengantarkan wahyu, tapi kenapa sekarang saya diperintahkan mengantarkan musibah? Jibril, kamu tidak tahu tentang itu. Iya, kasih tahu dulu ya Allah, biar aku juga tenang dalam mengantarkan. Jibril, aku rindu dengan dia. Lama sudah dia tinggalkan aku. Mungkin aku tunggu selama ini dia tidak pernah mengingatku. Mungkin dengan adanya musibah ini, dia pasti berteriak dan memanggil namaku. Terus kata Jibril, bagaimana dengan musibah itu? Iya, nama itulah yang akan menolong dia. Dengan dia sebut namaku, maka dia ingat aku, dan nama itu yang melebur masalah dia atau musibah dia. Aku bukan benci sama dia. Sesungguhnya itu salah satu bahasaku agar dia mengerti bahwasanya kalau dia tahu apa yang ada di balik musibah, dikumpulkan nikmat dunia sebanyak-banyaknya dengan satu musibah, mungkin dia kalau dia tidak tahu, dia akan memilih nikmat dunia Jibril. Tapi kalau dia tahu di balik musibah itu ada kerinduanku, mungkin dia akan memilih musibah itu daripada nikmat dunia tadi. Inilah yang dikatakan Allah kehilangan kekasihnya, yaitu orang yang dia sayangi. Rahmanir Rahim, yang telah lillah ke dalam dunia dalam masa insan, dan lupa dia dengan kodratnya, dengan wujudnya sendiri. Inilah yang membuat kita tidak punya dasar untuk tidak melaksanakan panggilannya. Karena yang dia panggil adalah rohaninya, nuraninya, rabbaninya. Kalau kita arif, maka kitalah orang yang beruntung, yang mempertemukan dua kodrat dalam mahabbah. Mari kita tingkatkan. Mari kita jalankan perintah syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung. Ahad harus dia satu. Bukan engkau di sana, aku di sini dalam hukum menyembah. Amaliyah memanggil dengan adab. Amaliyah memanggil dengan adab, itu makanya namanya amaliyah. Ibadahnya syariah namanya amaliyah. Panggilannya apa? Dengan gelar kebijakan, gelar kearifan, gelar sifatnya, gelar zatnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tahu kodrat kita, hakikatnya
terbuat dari 3 kodrat kata tadi, merasalah kita dipanggil. Jangan kita diam dan pura-pura tidak kedengaran. Terlalu jauh sebetulnya ada mic di masjid itu. Kalau memang hatimu tidak mati, rasa aja itu adalah mic-nya Tuhan. Datang waktunya, rasa pasti datang. Sifat Adam menanggung, baharu sifat diri. Pasti rasa dan ingatan itu ada. Oh iya, badanya untuk bertemu sudah datang. Tidak perlu teriak dulu azan semua. Kita harus paham hakikat itu semua. Jangan ketergantungan kepada alam syariat untuk beribadah. Kenapa? Dikhawatirkan syariat itu dijadikan untuk alasan. Padahal perbuatan diri kepada Allah itu hakikat. Mana ada alasan di dalam hakikat? Tidak mampu berdiri sudah ada gantinya. Tidak mampu berdiri, bacalah Al-Quran, itu Al-Fatihah. Tidak mampu ruku, bertahmidlah. Tidak mampu sujud, berzikirlah. Dan tidak mampu sujud, duduk aja, berdoalah. 4 kodrat pengganti hakikat rakaat. Semua sudah diatur oleh Allah. Dalam makom sebanyak itu perintah amaliyahnya. Tapi lebih banyak lagi kemudahan kalau kita lebih tahu. Lebih banyak kemudahan daripada perintahnya. Ingat itu. Niatmu menentukan. Kaji kodrat yang akan dilaksanakan. Jangan pelajari bagaimana cara melaksanakan saja. Tapi kodratnya, kalau sholat itu makomnya adalah fardu ain, siapa yang bersaksi dalam syahadat? Itu sudah makomnya. Kenapa kita memaksakan diri? Makanya lihat buktinya. Semakin sering ke masjid, semakin sering sholat, tiap malam gak berhenti zikir, hidupnya begitu-gitu saja. Kenapa alam selalu lancang kepadanya? Karena sentuhan hakikatnya tidak ada. Kalau hanya kerajinan dan kepatuhan, tumbuh-tumbuhan pun gak bisa kita kalahkan. Kalau hanya kerajinan dan kepatuhan, alam ini sudah paling susah dikalahkan. Pepaya ngasih makan umat tanpa balasan dan tidak ada janji surga. Tidak pernah berhenti dia memberikan nafkah perbuatan baik. Burung berkicau dan menghibur manusia dengan keindahan tanpa dia berharap balasan apa-apa.